أحييكم تحية مباركة إسلامية من عند الله وهو رب الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القلم للكتابة والكتابة للقراءة والقراءة للمعرفة والمعرفة للعبادة والعبادة لله تعالى. الصلاة والسلام على سيد الوجود وحبيب الوقود محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبع هداه على يوم بعد الموت. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati seluruh dewan jajaran yang telah bersusah payah membuat acara yang sangat bermanfaat ini. Semoga dengan adanya acara ini bisa menambah kader-kader para dai di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Berdirinya saya di sini tidak lain hanyalah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang telah saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata dengan judul Tantangan Beragama bagi Generasi Z. Wahai saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, generasi Z adalah generasi yang lahir kisaran tahun 1997 sampai dengan 2012. Maka bisa kita perkirakan generasi Z sekarang ini sedang berusia 8 sampai 23 tahun. Bahkan saya termasuk ke dalam golongan generasi Z, baik kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Generasi Z mempunyai kelemahan. Kelemahannya ialah mereka sangat tergantung kepada teknologi, terutama media sosial. Dan disitulah tantangan beragama bagi generasi Z akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika media sosial berkembang marak di kalangan generasi Z atau generasi muda lainnya, maka disitulah banyak kelompok-kelompok yang tidak menggunakan moral etika mereka. Mereka menyebarkan hal-hal yang dapat membuat perpecahan, seperti ekstrimnya dalam beragama, tidak menghargai perbedaan. Setiap yang berbeda dianggap musuh, dan itu sangat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wahai kaum muslimin, wahai saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, maka solusinya adalah kita kembali kepada dua pustaka yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Malik yang di mana dua pustaka tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka kita bisa melihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan begitulah kami menjadikan kamu umat Islam sebagai umat wasatah, yaitu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi bagi umat manusia dan agar Rasulullah SAW menjadi saksi bagi kamu umat muslim. Maka Allah mengatakan dalam ayat ini kita dijadikan sebagai umat wasatah, umat yang pertengahan, yaitu kita mengembangkan moderasi dalam beragama. Apa itu moderasi dalam beragama? Yaitu di mana kita tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, namun kita tetap menghargai perbedaan. Tidak menjadikan agama sebagai sumber perpecahan. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan agama sebagai sumber persatuan. Kita bisa lihat sejarah di mana Rasulullah ketika mengirim sahabat untuk berperang, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, janganlah engkau bunuh musuh-musuhmu, namun bunuhlah yang menyerang kamu. Bahkan dalam hukum Islam kita dihukum jikalau kita memukul orang kafir yang tidak mengganggu
Dan begitu pula agama-agama lainnya. Di Indonesia diakui 6 agama, wahai kaum muslimin. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Itulah 6 agama yang harus kita hargai perbedaannya, wahai kaum muslimin. Itulah disebut dengan moderasi beragama. Maka terapkanlah moderasi beragama supaya Islam kita lebih adil, damai dan sejahtera. Dan kita bisa melihat dalam Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jikalau kita melihat sejarah, ketika Pancasila masih dinamakan sebagai Piagam Jakarta, maka sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka di situ terpikirlah seorang tokoh hebat yang bernama Muhammad Hatta. Jikalau sila pertama ini disahkan, maka akan terjadi perpecahan. Karena kenapa? Karena agama di Indonesia tidak hanya satu, yaitu Islam. Namun di Indonesia ada 6 agama, wahai kaum muslimin. Maka disahkanlah, diubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Wahai saudara-saudaraku sekalian dimanapun kalian berada, moderasi beragama ini sangat penting untuk kita terapkan. Apalagi di zaman-zaman sekarang, banyak orang-orang yang mudah sekali mengadu domba. Jikalau kita tidak mempunyai ketahanan dalam iman, ketahanan dalam ilmu, maka kita akan mudah sekali terhayut sebagaimana buih yang dibawa oleh lautan. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang demikian, wahai kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mukminin rahimakumullah. Mungkin cukup di sini saja yang dapat saya sampaikan, maka marilah kita ambil sebuah kesimpulan. Moderasi beragama dan Pancasila adalah hal yang penting yang harus kita terapkan. Namun jangan sampai kita berlepas daripada Al-Quran dan Sunnah. Saya akhiri dengan sebuah pantun. 2 ekor burung terbang melayang, menyejukkan pandangan mata. Al-Quran dan Sunnah wajib dipegang, namun Pancasila jangan dilupa. Mungkin cukup di sini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.